Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sia Sunditi, Widya Anaperta dengan NIM 1930-10889 dan rekan saya Zahra Febrianti dengan NIM 1930-10898 yang membahas materi tentang teknik-teknik konseling lanjutan yang indikatornya yang pertama pemberian nasihat, yang kedua pemberian contoh pribadi. Untuk memenuhi tugas teknik-teknik konseling dengan dosen pengampu Ibu Emilia Hardi MPD, Ibu Zubaidah MPD Kons, dan Ibu Kiki Maria SPDI MPD. Materi yang pertama yaitu pemberian nasihat. Menurut Ahmad Suwandi, teknik pemberian nasihat adalah usaha anjuran konselor kepada klien agar klien mampu menentukan pilihannya dalam mengambil tindakan tertentu. Sedangkan menurut Yeni Carnelli, pemberian nasihat itu adalah usaha konselor yang berupa anjuran, saran-saran kepada klien dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan atau keputusan tertentu. Nah, nasihat biasanya berisi sesuatu yang hendaknya dilakukan atau tidak dilakukan oleh klien. Nah, dalam bertingkah laku atau dalam mengambil suatu keputusan dalam diri klien, itu sebenarnya terdapat kebingungan di dalam diri klien itu dan timbul pertanyaan-pertanyaan, contohnya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan melakukan A atau saya akan melakukan B? Tentunya dalam kondisi seperti ini, konselor perlu membantu klien dengan memberi nasihat agar klien dapat memutuskan salah satu dari apa yang seharusnya ia lakukan. Apakah klien akan memilih A atau klien akan memilih B dengan segala akibatnya. Dalam konseling, nasihat itu hendaknya diberikan sesedikit mungkin. Nah, nasihat diberikan bila klien meminta atau apabila menurut konselor, klien itu benar-benar membutuhkan nasihat dari konselor. Jadi, dalam konseling itu tidak semuanya berisi nasihat. Kalau nasihat itu tidak diminta oleh klien, lalu kita memberikan nasihat, itu tentu saja tidak ada bedanya antara kita sebagai konselor dengan orang lain. Nah, nasihat itu hanya diberikan bila diminta dan konselor sudah mendengar dan memahami dengan baik masalah klien. Nah, jadi kapan kita memberikan nasihat ini? Jadi nasihat itu kita berikan kalau diminta, kalau klien dan konselor itu sudah mendengar dan memahami dengan baik masalah si klien itu. Jadi memberi nasihat itu sama saja dengan memberikan masukan atau memberikan arahan pada si konseling ini. Nah, maksudnya agar nasihat yang diberikan konselor itu dapat efektif, sebaiknya tidak diberikan pada awal konseling, tetapi nasihat diberikan setelah konselor benar-benar memahami masalah si klien. Nah, konselor profesional itu dia tidak sembarangan memberikan nasihat. Konselor telah mengetahui kebutuhan klien dan konselor melihat bahwa klien membutuhkan nasihat dari konselornya. Apabila nasihat diberikan terlalu cepat atau dilakukan di awal konseling, dikhawatirkan nanti konselor belum memahami masalah yang sebenarnya. Dan nasihat tersebut akan menjadi tidak tepat isi, tidak tepat sasaran. Nah, kalau tidak tepat isi dan tidak tepat sasaran, kemungkinan besar nasihat kita itu tidak akan dilakukan oleh klien kita, tidak akan dilaksanakan oleh klien kita. Nah, selanjutnya adalah tujuan pemberian nasihat, yaitu membantu klien dalam mengambil keputusan, terutama jika klien sudah melakukan diskusi yang panjang dengan konselor, namun masih belum dapat mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang ia hadapi. Nah, jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam pemberian nasihat. Yang pertama itu adalah tepat waktu. Yang kedua itu tepat sasaran. Nah, siapa yang akan diberi nasihat? Dan yang ketiga itu ada tepat isi. Jadi ketika klien kita mengalami masalah tentang karir, dan nasihat yang kita berikan itu adalah tentang karir gitu, dan jangan tentang hal-hal yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan tepat isi. Yang keempat adalah tepat guna, dan yang kelima adalah tepat komitmen. Nah, menurut Thohirin, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian nasihat itu adalah aspek kemandirian dalam konseling. Para penganut teori client center itu menyatakan bahwasannya apabila si klien masih dinasehati, berarti si klien itu belum mandiri. Nah, dengan kata lain, pemberian nasihat itu tidak sesuai dengan hakikat kemandirian dalam konseling. Nah, jadi jalan tengahnya yang ditawarkan adalah dalam pemberian nasihat itu harus tetap dijaga agar tujuan konseling itu yakni memandirikan si klien itu tetap tercapai.
Nah, jadi kapan saat yang tepat dalam pemberian nasihat itu adalah yang pertama pada saat si klien itu meminta, dan yang kedua adalah saat si konselor itu sudah memahami masalah si klien itu dan sudah terjaring cukup dalam masalah si klien itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pemberian nasihat. Nah, yang pertama ditinjau dari kelebihannya. Nah, adapun kelebihan dari pemberian nasihat ini adalah yang pertama membantu klien membuat keputusan, terutama bila klien masih juga belum dapat mengambil keputusan setelah melalui diskusi yang mendalam tentang berbagai hal yang menyangkut masalah yang ia hadapi. Nah, seringkali apa yang lebih diinginkan seseorang itu menjadi semakin jelas bila mana orang lain memberikan nasihat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah kelemahannya. Nah, dalam pemberian nasihat terbuka bagi konselor untuk bermain-main seolah-olah dia itu adalah seorang ahli. Dan yang kedua adalah pemberian nasihat juga dapat dipakai oleh klien untuk melepaskan tanggung jawabnya sendiri atau menghindarkan diri dari masalah yang sebenarnya. Nah, ada catatan penting yang perlu konselor pahami ketika menggunakan teknik nasihat dalam proses konseling. Nah, yang pertama itu adalah nasihat itu tidak mengandung keharusan agar klien itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jadi dia tidak ada keharusan yang namanya dalam memberikan nasihat itu. Yang kedua, nasihat yang baik adalah berisi saran dan diberikan dalam suasana yang akrab dan tidak resmi. Yang ketiga, nasihat diberikan sesedikit mungkin dan diberikan bila kemudian meminta dan membutuhkannya. Dan yang keempat, nasihat itu tidak diberikan di awal konseling. Nah, dan yang terakhir itu adalah sewaktu konselor memberikan nasihat, hendaknya dinyatakan kepada si klien alasan kenapa konselor itu menyatakan pilihannya tentang sesuatu yang lebih baik daripada pilihan yang lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya konselor hendaknya memberikan nasihat setelah klien mengemukakan ide-ide dan perasaannya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapinya. Nah, setelah diberikan nasihat, diharapkan si klien dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, terutama untuk mengatasi masalahnya. Dan perlu diingat bahwasanya konselor itu minimal nasihat yang diberikan itu ditinjau dari isi dan hendaknya mengandung 3 unsur. Yang pertama ketepatan, itu tepat isi dan tepat caranya dan tepat waktunya. Dengan pemberian nasihat, diharapkan klien merasa lebih pasti untuk mengambil sebuah keputusan tertentu atau memilih cara-cara tertentu untuk bisa melakukan sesuatu yang di samping itu klien juga lebih siap menerima konsekuensi dan keputusan yang diambilnya. Nah, jadi memberikan nasihat itu kalau betul-betul diminta oleh klien kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anaperta dengan NIM 1930-10889 akan melanjutkan penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang pemberian contoh pribadi. Nah, pemberian contoh pribadi ini biasanya dilakukan oleh seorang konselor dan konseli pada saat konseli tersebut tidak mengetahui apa yang dia perbuat atau suasana apa yang telah dia lakukan. Jadi, teknik pemberian contoh ini biasanya emang terdapat dalam teknik konseling individual atau proses konseling individual. Nah, di sini kami mengutip menurut Taufik dan juga Yeni Karneli pada tahun 2011, halaman 99, mengatakan bila konselor menemukan klien yang tidak mengetahui cara berbuat atau bertindak dalam suasana tertentu, maka dapat menggunakan teknik pemberian contoh. Salah satu teknik konseling yang dapat memberikan keyakinan dan bisa mendorong klien jika mendengarkan dari konselor bahwa konselor juga pernah mengalami masalah tersebut. Ternyata konselor berhasil mengatasinya. Nah, jadi nanti kita sebagai seorang konselor bisa mengatasi juga memberikan contoh pribadi kepada klien dengan menggunakan cara-cara yang lebih relevan lagi dengan permasalahan yang dialami oleh seorang klien. Baik, selanjutnya yaitu tentang saat memberikan contoh pribadi. Dia ada 2 bagian. Yang pertama, bila klien membutuhkan, maka klien meminta. Jadi, kalau misalnya klien tidak membutuhkan, jangan pernah dipaksa klien untuk memberitahukan. Yang kedua, yaitu konselor merasa perlu menyampaikan. Nah, di sini ada hal dan perlu dipertimbangkan. Pemberian contoh pribadi harus berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi sama klien tersebut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan contoh pribadi. Yang pertama, harus berkaitan dengan masalah klien itu sendiri dan bersikap normatif. Nah, misalnya dari contoh normatif tersebut, apabila klien bertanya kepada seorang konselor, apakah ibu juga pernah melakukan kejahatan seperti mencuri? Itu perlu diskusikan antara konselor dan juga klien nantinya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi pemberian contoh pribadi itu yang relevan dan juga yang normatif, yang tidak berbelit-belit agar klien memahami apa maksud dan tujuan dari hal tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian contoh pribadi. Pertama, tidak untuk menyombongkan diri konselor. Yang kedua, dikemukakan dengan singkat dan juga jelas agar nanti seorang klien tuh paham apa maksud tujuan kita dalam menjelaskan pemberian contoh pribadi tersebut. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.